حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah Surabaya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah taala. Karena sesungguhnya hanya iman dan takwalah kita akan menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang akan dijamin kebaikan, keselamatan baik di dunia sampai kelak di akhirat. Hanya dengan iman dan takwa kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sejak umur usia kita di dalam kandungan ibu, tepatnya di usia 4 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh apa yang akan kita lalui dalam perjalanan hidup ini. Dan di situ ada ketetapan yang sudah ditentukan. Sebuah ketetapan yang tidak lagi berubah, sebuah ketetapan yang kita juga tidak mengerti. Ketetapan yang pasti yang kita hanya bisa menerimanya, yakni ketetapan bi ajalihi wa rizqihi. Sebuah ketetapan batas waktu masa hidup kita, sebuah ketetapan berapapun jaminan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidup kita. Itulah yang kemudian kita katakan bahwa setiap yang Allah taala berikan kehidupan pasti Allah sudah jamin. Sudah Allah garansi. Sebagaimana di surat Hud ayat ke-6 surat 11. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang telah Allah ciptakan kecuali Allah sudah tetapkan rizkinya. Yang artinya jamaah sekalian, siapapun yang kemudian diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diikuti kepastian rizkinya itu. Bahkan ada lagi yang kemudian dinyatakan oleh Allah Ta'ala, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak makhluk yang tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak paham bagaimana cara memperoleh rezekinya, bagaimana dia tahu tempat disimpan rezekinya, dan berapa dia harus memperolehnya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah Ta'ala yang memberikan, yang menjamin rezeki itu. Artinya urusan rezeki bukan kapasitas kita.
Urusan rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti jatah hidup yang sudah ditulis. Seberapa, dari mana, apa saja. Maka itulah yang kemudian kita yakini bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Yang kadang-kadang dalam benak kita sering terganggu persoalan rezeki ini. Allah Ta'ala sampaikan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, wa atakum, dan telah aku datangkan, telah aku berikan kepada kalian, min kulli ma, dari setiap apa yang sa'altumuhu engkau minta, engkau butuhkan. Setiap apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah jamin ini. Yang kadang-kadang kita merasa bahwa rezeki itu terkadang kita anggap, kita sebut, kita nilai hanya yang bersifat materi saja. Kita sering mengatakan kalimat bersyukur, alhamdulillah, pada saat kita mendapat nominal. Pada saat kemudian yang bersifat materi datang kita dapatkan. Kadang-kadang kita pada saat kemudian mendapatkan sesuatu yang bersifat materi, kita anggap ini adalah sebuah karunia. Padahal sebelumnya banyak yang tidak bersifat nominal, yang justru bertubi dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan untuk kita tidak akan pernah keliru. Tidak akan pernah tertukar. Sebagaimana nama kita dengan tubuh jasad kita dan berapa lama usia kita tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah saling mempengaruhi. Inilah sebuah keyakinan, sebuah ketetapan yang tidak boleh kita ragu. Dan jamaah sekalian, rezeki itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mampu untuk menghinggakannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Setelah Allah Ta'ala sampaikan, wa atakum min kulli ma sa'altumu, apapun yang kau butuhkan, maka Allah akan berikan semuanya. Entah itu dengan cara Allah memberikan kita kemampuan untuk mendapatkannya, atau sama sekali kita sebagai hamba tidak mampu untuk mendapatkannya, tapi Allah kirim. Kalau kirim untuk bagaimana rezeki ini, jaminan hidup ini langsung kemudian mendekati kita, mengejar kita. Karena sudah Allah tetapkan itu. Akan tetapi akhir daripada ayat itu, setelah manusia ternyata tidak bisa menghitung sampai-sampai, saking tak terhitungnya, sampai kemudian manusia banyak mengingkari bahwa itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia, dia telah berbuat aniaya. Sekaligus dia ingkar terhadap apa yang sudah diberikan kepadanya berupa jaminan-jaminan kehidupan. Jamaah sekalian, kita sering menganggap bahwa saat kita mendapatkan gaji, itulah rezeki. Tidak salah. Saat kita mendapatkan nominal, entah itu dari hasil usaha kita, atau pemberian orang lain, atau dengan cara apapun, kita menganggap bahwa itu adalah rezeki. Betul. Tapi kita ingat, bahwa ada rezeki yang tidak selalu nominal kita dapatkan. Yang selalu Allah jamin, yang kadang-kadang kita pun mengingkarinya. Andaikan kita coba untuk menghitung berapa yang harus kita keluarkan berupa nominal untuk ngurusi detak jantung saja. Untuk menfilter ini udara yang patut untuk dikonsumsi organ tubuh kita. Hanya karena dua organ itu kita sudah tidak mampu untuk bagaimana menyiapkan. Dan ternyata siapapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala bermasalah dalam organ itu, Allah siapkan juga. Allah siapkan solusinya. Sampai-sampai kita ketika membaca Al-Quran pun kita diajari untuk menganggap bacaan Quran itu bagian daripada rizki. Warzuqna tilawatal Quran ana al-lail wa ana an-nahar. Ya Allah, berikan kami rizki untuk bisa membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan bahwa jangan dianggap membaca Al-Quran itu tidak dapat sesuatu. Jangan kau katakan la taqulu alif lam mim harfun. Jangan kau katakan satu alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Likulli harfin asyru hasanat. Setiap huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf itu 10 kebaikan. Kita sholat jamaah, ini rizki.
Satu di antaranya supaya kita bisa membandingkan dengan nominal, maka siapapun yang sholat berjamaah, kata Nabi SAW, dia lebih baik daripada sholat sendirian 25-27 derajat. Para ulama menyatakan derajat ini nanti berpengaruh dengan posisi surga mana yang ia akan tempati. Karena setiap langkah ke masjid akan mengangkat derajat, setiap langkah satunya akan mengampuni dosanya. Derajat demi derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah akan menempatkan kita pada posisi surga. Itu rezeki. Bahkan pada saat kita melaksanakan sholat sunnah, yang sering kita sebut dengan sholat fajar. Sholat fajar disebut oleh Nabi SAW tertuju kepada sholat fajar yang wajib, yakni sholat subuh atau qobliyah subuh. Beliau SAW menyatakan rokaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Kita coba hitung bagaimana isi dunia ini. Itu kemudian kita pun tidak bisa menghitungnya. Tapi kemudian digambarkan oleh Nabi SAW. 2 rakaat yang kita kerjakan qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Artinya kita dapat rezeki yang sangat besar pada saat kita bisa melaksanakan qobliyah subuh itu. Tidak hanya itu, yang jauh lebih berharga lagi bahwa rizki yang kita terima dari Allah Ta'ala itu adalah iman. Tidak hanya cukup materi yang kita sedang kumpulkan, yang sedang kita cari, yang sedang kita sukai kalau kita mendapatkannya. Yang kita cita-citakan untuk mendapatkan jumlah yang banyak, bukan. Tapi iman itu bagian daripada karunia dan rizki dari Allah Ta'ala. Yang kalau kemudian manusia ini tidak punya iman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Andaikan orang itu nanti dipanggil menghadap kembali kepada Allah tidak membawa serta iman, maka iman itu kalau ditukar ditebus dengan emas sepenuh bumi 2 kali lipat, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Ini ya Allah, engkau panggil kami tidak membawa iman, tapi kami punya ini. La yuqbala min ahadihim. Tidak akan diterima jamaah sekalian. Maka rizki tidak hanya bersifat materi. Bukan bersifat nominal. Iya, gaji itu rezeki. Tapi jauh lebih banyak yang tidak bersifat atau berupa gaji penghasilan. Banyak nikmat karunia. Banyak rezeki yang kemudian tak terbatas yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada ayat innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki seseorang, dan wa yaqdir ada yang menerjemahkan Allah yang mencukupkan. Yang kedua, Allah membatasi. Andaikan kita katakan apakah rezeki itu terbatas? Satu sisi rezeki tidak terbatas. Karena Allah janjikan hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan rezeki tanpa batas. Rezeki yang tidak diduga, rezeki yang tidak pernah diperkirakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala kadang-kadang kita tidak mengerti tempatnya, tidak mengerti sebabnya, tiba-tiba datang. Yang sering kita bingungkan, yang kadang-kadang kita keluhkan, bagaimana kami bisa mendapatkannya? Bagaimana kemudian kami bisa mencukupi apa yang kami butuhkan hari ini? Ternyata Allah sudah siapkan. Dan itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang beriman. Bahkan tidak terbatas hanya saat hidup di dunia saja. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau kira orang yang mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan mati mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu engkau katakan mati, tapi mereka hidup dan rezekinya akan terus berlanjut walau melewati batas maksimal dunianya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, ini menjadi satu konsep yang kemudian hari ini, andaikan saya jenengan sedang mengkhawatirkan rezeki, berarti kita ada sedang masalah. Sedang ada masalah kita kepada Allah. Apakah kita sedang jauh dari Allah Ta'ala? Atau iman kita sedang menurun? Kita sedang melakukan dosa, mengerjakan maksiat. Sehingga ketetapan ini kemudian mestinya tidak akan ragu, tidak akan khawatir. Dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa
Allah Ta'ala memberikan kita jaminan rezeki tidak hanya bersifat materi. Akan tetapi banyak rezeki yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran, dengan sholat jamaah, dengan membantu orang, dengan menolong orang lain, dengan kita melangkah ke masjid, dengan terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian daripada rezeki. Yang itu nanti akan diwujudkan dan digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk di akhirat nanti itu bisa bersifat materi. Yang hari ini belum bisa kita terima, yang hari ini masih bersifat cerita, nanti pada saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bahwa itu harus kita terima dan harus kembali kepada kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang menjadi pekerjaan baik hari ini kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan pula nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, rizki selama kita masih dunia tidak usah khawatir. Dan Nabi SAW menjanjikan siapapun yang hidup pasti dikejar oleh dua perkara. Yang satu dikejar rizkinya, yang satu dikejar oleh ajalnya. Bapak-bapak pilih dikejar yang mana? Nabi SAW menyatakan kita hidup ini dikejar oleh dua hal. Dikejar rizki sama dikejar ajal. Kira-kira milih dikejar mana, Pak? Ini dua-duanya tidak bisa kita hindari. Artinya, kita sering meragukan rizki dan kita sering meragukan bahwa ajal ini sedang mengejar kita. Yang harusnya kita tidak khawatir. Justru yang kita khawatirkan adalah bagaimana kondisi kehidupan kita setelah dunia ini. Yang iman, yang kafir dapat rezeki. Yang munafik, yang fasik dapat rezeki. Tapi yang beriman saja yang akan mendapatkan jaminan rezeki kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup mimbar zuhur pada siang hari ini, mari kita ingat kembali pesan Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan doa setelah sholat fardu. Jangan pernah engkau tinggalkan. La tada'anna. Jangan pernah engkau tinggalkan salah satu doa yang harus terus engkau baca setiap selesai sholat fardu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tetap dan selalu membacanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada kata-kata wa syukrika. Ya Allah, tolong saya untuk bisa terus ingat kepada engkau. Dan minta tolong saya untuk senantiasa bisa bersyukur atas nikmat dan karunia. Tidak hanya menganggap bahwa rizki itu adalah bersifat materi. Rizki itu hanya bernominal. Rizki itu hanya gaji. Rizki itu hanya uang. Tidak. Tapi banyak yang bersifat non-materi. Banyak yang bersifat apa yang bisa kita rasakan di hati. Itu yang juga merupakan jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita yakin bahwa rizki kita akan tetap dan terus dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di dunia, tapi sampai kelak di akhirat. Dan rizki terbaik adalah kita dikembalikan bertempat di tempat asal manusia diciptakan, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, mudah-mudahan Allah jadikan rizki kita menjadi keberkahan hidup dan keberkahan nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan akhir hidup kita Allah akhirkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak Allah jadikan kita bersama keluarga dan orang-orang tercinta kita menjadi ahli surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawabin karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.